Menjelang pemilu 2024, elit-elit partai politik mulai gencar bersafari ke petinggi-petinggi partai lainnya untuk membuka peluang koalisi. Bahkan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sudah terlebih dahulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Partai politik memang perlu berkoalisi untuk memenuhi syarat presidensial threshold atau ambang batas suara untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden di pemilu. Aturan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyatakan pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Bila mengacu pada hasil pemilu legislatif 2019, tidak ada satupun partai politik yang memperoleh suara mencapai 25%. Sedangkan dari ketentuan jumlah kursi, partai politik atau gabungan partai politik setidaknya harus memiliki minimal 115 kursi atau 20% dari total 575 kursi yang ada di DPR. Dari 9 parpol di DPR, hanya PDI Perjuangan yang memenuhi syarat ambang batas 20% kursi, sehingga menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Sedangkan 8 partai politik lainnya harus berkoalisi untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Bila digabungkan jumlah suara dan kursi, kongsi yang sudah terbentuk dari Golkar, PAN, dan P3, maka total suara yang dimiliki untuk Koalisi Indonesia Bersatu mencapai 23,67% dan jumlah kursi mencapai 148 kursi. Maka Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi syarat untuk mengusung kandidat sendiri. Potensi partai lain untuk berkoalisi adalah PKB dan Gerindra yang telah diklaim PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bila PKB dan Gerindra berkongsi, maka total suara yang dihasilkan sebesar 22,26% dan 143 kursi, sehingga memenuhi syarat presidensial threshold. Maka tersisa Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang sedang menjalin komunikasi, sehingga bila ketiganya digabungkan, maka total suara mencapai 25,03% dan 163 kursi, sehingga dengan angka ini ketiganya memenuhi syarat presidensial threshold. Namun hingga Kamis 23 Juni 2022, belum ada kesepakatan antar Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk berkoalisi pada pemilihan presiden mendatang. Pertemuannya belum, Kakai. Nah, nanti kita dapatkan akan ada keputusan, tapi setidak-tidaknya arah untuk bisa bekerja sama tentu itu sangat memungkinkan sekali. Oke? Pakar komunikasi politik Henry Satrio memprediksi, melihat dinamika politik saat ini akan ada 2 atau 3 poros pada pemilihan presiden 2024. Pertama, koalisi yang dipimpin oleh Nasdem yang telah mengajukan 3 nama calon presiden yang akan diusung, tentu dengan berkoalisi dengan partai lain agar syarat presidensial threshold terpenuhi. Kedua, koalisi PDI Perjuangan yang berpeluang berkoalisi dengan Gerindra atau PKB. Ketiga, Koalisi Indonesia Bersatu yang telah terbentuk yang kemungkinan mengusung nama seperti Airlangga Hartarto atau Ganjar Pranowo. Peluang koalisi masih terbuka lebar antar partai dengan mempertimbangkan faktor seperti kesamaan visi misi hingga kesamaan tokoh yang akan didorong sebagai capres dan cawapres. Dan tentunya dengan mempertimbangkan syarat presidensial threshold yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres nantinya. Tika Beremau, Dwi Agung, Jakarta. Ya, Pak, kamera, Pak. 2, 3.